Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kesempatan kali ini kita akan mengikuti pembelajaran tema 2 persatuan dalam perbedaan subtema yang kedua. Untuk pembelajaran yang keempat, matan pembelajarannya yaitu pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajarannya yang akan kita pelajari yaitu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian menyajikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan. Jangan lupa buka buku pekatnya, buku tema 2 halaman 75 sampai 84. Siapkan juga buku catatannya ya. Tahukah kamu bahwa para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita? Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romruyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian: pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.Z. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN. Anggotanya yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingannya: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Romruyen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rompuy.
Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuannya, pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Ketiga, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah kita baca teks tersebut, kemudian di halaman 78 buku paket tema 2, kita diminta untuk membuat peta pikiran. Nah, langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah antara lain: 1. Kita baca teks dengan cermat, kemudian buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketiga, tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Oke, yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Silakan kalian pahami. Boleh di pause dulu video ini untuk memudahkan kalian mencatatnya di buku catatan. Yang selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Nah, silakan juga di pause dulu, kemudian dicatat. Yang selanjutnya adalah Perjanjian Rum dan Ruyen. Oke, silakan dicatat. Selanjutnya adalah tentang Konferensi Meja Bundar. Nah, silakan juga di pause dan dicatat peta pikiran dari Konferensi Meja Bundar. Nah, kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Nah, sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam termasuk ke dalam contoh sikap rela berkorban. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama dengan makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, menurut kamu, apa makna persatuan dan kesatuan? Kira-kira seperti ini, makna persatuan dan kesatuan menurutku dapat meningkatkan rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong-menolong antar sesama dan meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya bisa dilihat sebagai berikut: hidup rukun antar sesama manusia, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah, kemudian ikut serta dalam kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, ronda, dan acara desa lainnya. Lalu apa manfaat dari persatuan dan kesatuan?
Nah, kira-kira seperti ini manfaatnya, yaitu bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lancar, aman, dan baik, supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Nah, hari ini kamu akan berlatih drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita sudah belajar tentang langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah, kemudian juga menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam adalah termasuk contoh sikap rela berkorban. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut. Atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.